Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Sari. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan golongan salaf. Pengertian salaf. Kata salaf secara etimologi dapat diterjemahkan menjadi terdahulu atau leluhur. Sedangkan menurut terminologi, menurut beberapa pakar mengenai arti salaf adalah yang pertama menurut Asy-Syahrastani, ulama salaf adalah yang tidak menggunakan takwil dalam menafsirkan ayat-ayat mustabihat dan tidak mempunyai paham tasyibih. Sedangkan menurut Mahmud al-Bisibisi menyatakan bahwa salaf sebagai sahabat, tabi'in, dan tabi'in yang dapat diketahui dari sikapnya menampik penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk mensucikan dan mengagungkannya. Aliran salaf mempunyai beberapa karakteristik seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim Mazkur sebagai berikut. Pertama, mereka tidak mendahulukan riwayat naqli daripada dariyah akli. Dua, dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan cabang-cabang agama hanya bertolak dari penjelasan Alkitab dan As-Sunnah. Tiga, mereka mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut dan tidak mempunyai paham antropomorfisme atau menyerupai Allah dengan makhluk. Dan yang keempat, mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk mentakwilnya. Sejarah golongan salaf. Usaha menghidupkan jejak generasi salaf mulai terjadi sejak abad ke-4 Hijriah atau ke-9 Masehi, di mana pada saat itu kemajuan berpikir sangat pesat dan juga munculnya aliran-aliran paham baru di kalangan umat Islam, baik dipengaruhi atau tidak oleh ajaran luar Islam. Masa ini, salaf dipelopori oleh Ibnu Hambal. Paham ini dikenal dengan salafiyah klasik. Kemudian pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi, Ibnu Taimiyah dengan kegigihan dan keberanian yang luar biasa melanjutkan paham salafiyah ini. Ibnu Taimiyah mendesak kaum muslimin dengan gencar untuk kembali kepada ajaran yang utama, Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa paham salafiyah mempunyai metode tersendiri, yaitu menggunakan sumber utama Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu tidak menggunakan akal, karena akal menurut paham salafiyah adalah menyesatkan dan bid'ah. Selanjutnya, gerakan salafiyah modern didirikan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Tujuan utama gerakan ini adalah menyingkirkan umat Islam dari mentalitas taklid atau imitasi buta dan jumud stagnasi, mengembalikan Islam pada bentuk murninya, dan reformasi kondisi moral, budaya, dan politik kaum muslim. Gerakan salafiyah modern berpendapat bahwa penyebab yang membawa kepada kemunduran kaum muslim adalah sikap jumud yang terdapat pada diri umat Islam. Sejarah perkembangan salaf di Indonesia. Perkembangan salafiyah di Indonesia diawali oleh gerakan Persatuan Islam Persis atau Muhammadiyah. Gerakan lainnya pada dasarnya juga dianggap sebagai gerakan ulama salaf, tetapi teologinya sudah dipengaruhi oleh pemikiran yang dikenal dengan istilah logika. Dalam perkembangan berikutnya, sejarah mencatat bahwa salafiyah tumbuh dan berkembang pula menjadi aliran mazhab atau paham golongan, sebagaimana Khawarij, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan kelompok-kelompok Islam klasik lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.